Aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkanlah saya Marheni Tunggadewi SSI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dalam aksi nyata modul 3.1 ini, saya akan bercerita tentang praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada kasus yang saya hadapi. Sebelumnya kita ingat kembali 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya kita ingat 3 prinsip resolusi. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berikutnya adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ada 9 langkah pengujian keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kemudian yang 8, buat keputusan. Dan langkah yang ke-9 adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dan inilah kasus yang saya angkat dalam praktek pengambilan keputusan saya, yaitu kasus minat belajar murid Z. Kasus yang kali ini saya angkat adalah kasus murid saya sendiri, sebut saja Z. Murid Z ini sering tidak masuk sekolah, dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Murid Z terindikasi melakukan pelanggaran terhadap disiplin sekolah. Murid yang bersangkutan jarang masuk sekolah dan banyak tugas yang tidak dituntaskan, sehingga banyak keluhan dari guru yang membersamainya. Menyikapi hal tersebut, saya sebagai wali kelas menyelidiki kasus ini karena saya mendapat laporan bahwa murid Z ini tidak masuk sekolah karena pergi dari rumahnya. Setelah saya mengumpulkan informasi dari beberapa pihak, ternyata anak ini kabur dari rumah karena ada masalah keluarga. Murid Z ini sebenarnya mempunyai ibu seorang guru SMP dan seorang bapak yang bekerja sebagai dosen. Setelah saya mendapat informasi murid Z ini kabur, saya membujuk murid Z ini untuk datang ke sekolah menemui saya. Kemudian murid Z ini menemui saya menceritakan semua permasalahannya. Di sini murid Z seperti kurangnya kasih sayang oleh kedua orang tuanya, sehingga murid Z melakukan tindakan yang tidak semestinya yang sampai terlibat kasus hutang piutang dengan pihak lain yang mengakibatkan orang tuanya marah dan melakukan kekerasan terhadap murid Z ini. Itulah sebabnya murid Z sering tidak masuk sekolah karena merasa tidak nyaman dengan masalah keluarga yang dihadapi. Setelah mendengar ini, saya memanggil ibu dari murid Z untuk melakukan klarifikasi. Setelah itu saya juga berkomunikasi dengan bapak murid Z ini untuk klarifikasi semuanya. Saya dalam menyelesaikan kasus ini juga didampingi guru BK, yaitu Bapak Bagus. Kurangnya dukungan, arahan, dan motivasi dari orang tua tentu saja menyebabkan murid Z tidak memiliki motivasi belajar dan sering tidak masuk sekolah. Tugas-tugas sekolah tidak dikerjakan. Dia memilih untuk tidak aktif di grup kelasnya karena menumpuknya tugas-tugas sekolahnya. Setelah dilakukan pendekatan dan komunikasi dengan orang tua, akhirnya murid Z mau sekolah lagi dan orang tua juga akan merubah sikapnya ke depannya. Saya sebagai wali kelas kemudian memberi kesempatan kepada murid Z untuk memperbaiki diri dan menyelesaikan semua tugasnya.
Analisis kasus dari yang tadi adalah cerita tersebut memuat dilema etika. Di satu sisi, guru harus memilih apakah tidak memberikan nilai dan mengeluarkan murid Z dari sekolah karena yang bersangkutan sering tidak masuk dan tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya sudah dapat dipastikan murid tersebut tidak berhasil dalam pembelajaran dan sekolahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip rasa keadilan atau justice, di mana semua murid yang sering tidak masuk sekolah dan belum mengerjakan tugas serta menyelesaikan tugasnya dalam pembelajarannya seharusnya tidak mendapatkan nilai dan dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi prinsip ini bertentangan dengan rasa kasihan atau mercy, mengingat kondisi nyata yang ditemui di lapangan, di mana murid yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sebagai anak dan kurangnya kasih sayang dalam hal pengasuhan dan edukasi dari keluarga. Jika murid ini tidak diberikan nilai dan dikeluarkan sehingga tidak bisa melanjutkan pembelajaran dan pendidikannya, maka masa depannya menjadi taruhan. Tetapi jika dia diberi nilai dan masih berada di sekolah, maka akan membangun pandangan buruk bagi sekolah bahwa sering tidak masuk dan tidak mengerjakan tugas pun bisa lulus, sehingga kemungkinan ditiru oleh teman-temannya. Perlu diingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Oleh sebab itu, setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam kasus ini, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah adil dengan mengeluarkan dan tidak memberi nilai kepada murid Z atau diberi nilai dan masih di sekolah karena kasihan kepada murid Z. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Orang-orang yang terlibat dalam situasi ini adalah murid Z, orang tua, wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. A. Murid Z kurang mendapat kasih sayang dan mendapat kekerasan dari orang tua. B. Murid Z jarang masuk sekolah dan tidak pernah mengumpulkan tugas belajarnya. Yang keempat, pengujian benar atau salah. A. Uji legal. Dalam kasus ini tidak terdapat pelanggaran hukum. Situasi yang dihadirkan yaitu benar lawan benar, yang merupakan konsep dilema etika. B. Uji regulasi. Dalam kasus ini ada pelanggaran terhadap peraturan sekolah, yaitu berkaitan dengan aturan pemberian nilai dan aturan kehadiran murid. C. Uji intuisi. Dalam kasus ini ada hal yang salah, yaitu perasaan tidak enak dengan apapun keputusan yang diambil. D. Uji publikasi. Ada perasaan tidak nyaman karena sudah melanggar peraturan dan etika moral yang kita pedomani, yaitu menjunjung tinggi nilai kebenaran, dan jika terpublikasi menjadi tidak nyaman karena orang lain belum tentu tahu apa masalah yang sebenarnya. E. Uji panutan. Tetap memberikan nilai dan tetap memberi kesempatan tetap bersekolah kepada anak yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi pada situasi ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan dan jangka pendek lawan jangka panjang. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di satu sisi, guru harus memilih apakah mengeluarkan dan tidak memberikan nilai kepada murid Z karena yang bersangkutan tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya sudah dapat dipastikan murid tersebut tidak berhasil dalam pembelajaran dan sekolahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip rasa keadilan justice, di mana semua murid yang belum mengerjakan dan menyelesaikan tugas dalam pembelajarannya seharusnya dikeluarkan dan tidak mendapatkan nilai. Akan tetapi prinsip ini bertentangan dengan rasa kasihan atau mercy, mengingat kondisi nyata yang ditemui di lapangan, di mana murid yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya dan kurangnya kasih sayang sebagai anak dalam hal pengasuhan dan edukasi dari keluarga, bahkan mendapat kekerasan. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam kasus ini, guru harus tetap memberikan nilai dan memberikan kesempatan murid Z tetap bersekolah agar murid Z bisa melanjutkan pembelajaran dan pendidikannya sebagai bekal masa depan, dengan catatan tetap mengumpulkan tugas dan selalu masuk sekolah sesuai kesepakatan. Selain itu, guru berusaha mengkomunikasikan dengan orang tua untuk memperhatikan murid Z ini untuk pertumbuhan mentalnya. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip penyelesaian dilema yang digunakan dalam kasus ini adalah care-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Dalam hal ini masa depan murid Z adalah yang paling utama. Dengan memberikan nilai dan tetap memberikan kesempatan sekolah bisa menjadi bekal untuk masa depan murid Z ini. Berikutnya yang
7. Investigasi opsi trilema. Sebelum mengambil keputusan, melibatkan guru BK dan guru mapel untuk melihat dari sisi murid yang bersangkutan, apakah sikap belajarnya bisa berubah atau tidak berdasar situasi sosial yang dihadapi. Kemudian yang ke-8, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah menyarankan orang tua murid untuk memperhatikan dan memberikan rasa kasih sayang kepada murid Z. Guru tetap memberikan nilai dan tetap memberi kesempatan bersekolah kepada murid Z dengan catatan tetap mengumpulkan tugas dan masuk sekolah sesuai kesepakatan. Kemudian yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Apabila menemukan kasus yang sama di kemudian hari, akan menggali lebih dalam lagi latar belakang murid sebelum dibawa ke dalam rapat pleno. Dengan semua analisis dan argumen yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus tersebut sudah tepat. Kemudian sebagai refleksi, yang pertama kasus mengandung unsur dilema etika, yang kedua memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika, kemudian memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, yang terakhir adalah memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Jadi kasus tersebut dan langkah pengambilan keputusan sudah tepat. Terima kasih, begitulah aksi nyata saya dalam modul 3.1 ini. Salam guru penggerak.